Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan terkait tugas SKPL atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Nah, sistem yang kami buat yaitu merupakan sistem informasi kebutuhan mahasiswa atau bisa kita singkat dengan sebutan Sigma. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Doni Hidayat dan juga dua rekan saya yaitu Raja Wali dan juga Bella Salsabila. Nah, adapun tujuan dari Sigma sendiri yaitu dibuat sebagai media informasi untuk mempermudah mahasiswa untuk menemukan barang kebutuhan mereka. Nah, Sigma sendiri itu hanya sebagai media informasi untuk mempertemukan mahasiswa dan juga penyedia barang, bukan sebagai e-commerce ataupun tempat terjadinya transaksi jual beli. Nah, mahasiswa hanya dapat melakukan proses mencari barang dan penyedia barang dapat memposting barang yang ingin ditawarkan. Bagian deskripsi umum, Sigma merupakan sistem informasi berbasis website untuk mempertemukan mahasiswa dengan penyedia barang. Perangkat lunak ini dapat dijalankan di seluruh web browser yang ada, seperti Google Chrome. Kegunaannya, Sigma digunakan sebagai media informasi bagi mahasiswa yang sedang mencari kebutuhan tempat tinggal maupun perlengkapan kuliah seperti buku, laptop, dan kebutuhan lainnya. Karakteristik pengguna, perangkat lunak ini menggunakan dua entitas, yaitu penyedia barang dan mahasiswa. Penyedia barang di sini bisa memasukkan data barang yang mereka miliki, dan mahasiswa di sini bisa mencari barang sesuai dengan kebutuhan mereka. Batasan-batasan di Sigma terdapat batasan. Yang pertama, Sigma sendiri merupakan media informasi, bukan e-commerce ataupun platform yang bisa terjadinya proses transaksi jual beli. Yang kedua, Sigma hanya dapat diakses melalui web browser yang harus terhubung dengan internet. Nah, untuk spesifikasi kebutuhan-kebutuhan fungsionalnya, untuk pendahuluannya, nah, seiring dengan banyaknya mahasiswa yang mencari kebutuhan tempat tinggal pada saat merantau maupun kebutuhan untuk perkuliahan. Seringkali mereka itu kebingungan di mana harus mencari barang-barang tersebut sebagai orang yang merantau. Nah, maka dibuatlah uh, sistem informasi kebutuhan mahasiswa. Diharapkan dengan adanya sistem informasi ini dapat membantu memecahkan permasalahan tersebut. Nah, pada sistem ini terdapat input. Yang pertama, website Sigma sendiri terdapat 4 proses input. Yang pertama proses registrasi, kemudian proses login, dan yang ketiga untuk proses mengolah data barang, dan yang keempat untuk proses pencarian barang. Nah, dari data-data inputan tersebut terjadilah 4 proses tadi yang sudah disebutkan. Nah, dari proses tersebut terdapat 4 output, yaitu pada saat proses registrasi akan ditampilkannya halaman registrasi, pada saat proses login akan ditampilkannya halaman login, dan pada proses pengelola data barang akan ditampilkannya halaman jual barang. Pada saat proses pencarian barang, mahasiswa bisa masukkan kata kunci di kolom pencarian. Selain itu, untuk mencari barang tersebut bisa menggunakan fitur kategori. Oke, berikut di sini ada DFD level 0 dari keempat proses tadi. Nah, di sini ada entitas mahasiswa dan entitas penyedia barang. Nah, pada Sigma ini, mahasiswa hanya bisa mencari barang, sedangkan penyedia barang melakukan proses registrasi, proses login, dan melakukan pengolahan data barang. Nah, pada DFD level 1, di sini penyedia barang pada proses pertama harus melakukan registrasi. Dan pada proses registrasi, data penyedia barang akan masuk ke database registrasi. Dilanjutkan dengan proses login. Nah, jika data penyedia barang sesuai dengan database registrasi, maka mereka akan lanjut ke halaman dashboard. Jika tidak tersedia, maka penyedia barang akan tetap pada halaman login. Jika penyedia barang belum memiliki akun, maka penyedia barang akan diarahkan kepada halaman registrasi. Nah, pada proses ketiga, penyedia barang di sini melakukan proses memasukkan data barang. Nah, dan data barang yang dimasukkan akan masuk ke database data barang. Nah, dan di sini mahasiswa akan melakukan
proses pencarian barang. Nah, di sini ada DFD level 2 yaitu proses proses penyedia barang dalam memasukkan data barang. Nah, di sini penyedia barang bisa melakukan input barang, mengubah, menghapus, dan melihat data barang. Dan semua data yang dimasukkan oleh penyedia barang akan masuk ke database data barang. Nah, ini merupakan antarmuka pengguna ataupun user interface. Nah, pada tampilan halaman dashboard nantinya pada bagian atas itu terdapat fitur untuk searching atau mencari sesuatu. Jadi jika mahasiswa tersebut ingin mencari sesuatu bisa memasukkan di dalam masukkan kata kunci di dalam fitur tersebut, dan jika tidak tersedia bisa kita lihat tampilannya seperti pada gambar di sebelah kanan. Nah, mahasiswa juga dapat menemukan barang yang ingin mereka cari dengan menggunakan fitur kategori, di mana tersedia sebanyak 6 kategori yang bisa kita lihat pada gambar di sebelah kiri tampilan halaman dashboard. Nah, terkhusus untuk pengguna yang ingin menjadi penyedia barang itu bisa menekan tombol di sebelah pojok kanan atas. Dengan menekan tombol tersebut mulai berjualan, maka pengguna akan diarahkan ke halaman login. Nah, bisa kita lihat pada gambar tengah itu terdapat halaman login, di mana penyedia barang nantinya akan diminta untuk masukkan nomor telepon dan juga sandi. Nah, jika ternyata penyedia barang tadi ternyata belum memiliki akun, maka bisa melakukan registrasi terlebih dahulu dengan menekan tombol daftar. Nah, pada halaman registrasi itu dapat memasukkan nama lengkap, nomor telepon, sandi, dan juga alamat, yang nantinya alamat tersebut akan dijadikan alamat pada saat melakukan penawaran barang, pada saat menawarkan barang. Nah, pada gambar di sebelah kiri yaitu halaman detail barang, di mana terdapat beberapa atribut yaitu foto barang, harga, dan juga nama barang, serta deskripsi barang. Nah, alamatnya ini itu akan sesuai dengan pada saat penyedia barang melakukan registrasi di awal, dan juga nomor telepon yang akan sesuai dengan nomor WhatsApp-nya nanti. Nah, ini merupakan tampilan dashboard ketika penyedia barang sudah melakukan login, di mana yang akan ditampilkan adalah produk-produk dari katalog yang sudah barang-barang yang sudah diupload. Kemudian pada saat menekan tombol jual barang yang ada di pojok kanan atas, maka penyedia barang akan dialihkan kepada tampilan halaman jual barang. Nah, di sana penyedia barang diminta untuk memasukkan nama barang, kategori, harga, deskripsi, dan juga gambar-gambar barang. Kemudian dengan menekan tombol tawarkan, maka penyedia barang telah menambahkan barang tersebut ke dalam database data barang. Nah, adapun perangkat keras yang dapat digunakan untuk mengakses Sigma sendiri yaitu laptop dan juga komputer. Nah, adapun perangkat lunak yang bisa digunakan yaitu web browser seperti Omega, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, dan juga Google Chrome. Untuk keamanan sistem sendiri, keamanan sistem yang digunakan pada Sigma yaitu menggunakan SSL. SSL adalah standar industri atau protokol untuk komunikasi website yang aman dan digunakan untuk melindungi jutaan transaksi online pada setiap harinya. Untuk pemeliharaannya di sini Sigma menggunakan korektif dan emergency. Korektif yang dimana ketika pengguna menemukan kerusakan atau terjadi error, maka si pengguna akan melaporkan kerusakan tersebut. Dan untuk pemeliharaan emergency, ketika terjadi kerusakan, maka pada saat itulah dilakukannya perbaikan. Nah, di sini ada keperluan lainnya yaitu database. Pada website Sigma, database di sini terdapat dua entitas yaitu penyedia barang dan barang. Nah, pada entitas penyedia barang terdapat atribut ID penyedia barang, nama lengkap, nomor telepon, alamat, dan sandi. Dan pada atribut barang terdapat atribut ID barang, nama barang, harga, deskripsi, foto, dan alamat.
Nah, pada database registrasi dan data barang terdapat relasi, yaitu penyedia barang bisa menyediakan satu atau banyak barang, sedangkan barang bisa disediakan satu atau banyak oleh penyedia barang. Nah, di sini lanjut ke tabel relasi. Di sini ID penyedia barang sebagai primary key, dan pada database data barang, primary key-nya itu adalah ID barang, dan alamat pada registrasi dan data barang saling berrelasi. Nah, untuk pengoperasiannya, mahasiswa maupun penyedia barang dapat menggunakan Sigma pada web browser manapun. Mahasiswa tidak perlu melakukan proses login untuk dapat mengakses website ini. Khusus untuk penyedia barang atau perlu dilakukan registrasi terlebih dahulu, kemudian melakukan login untuk mengakses halaman dashboard penyedia barang. Pada halaman ini, penyedia barang dapat membuat, melihat, mengubah, dan juga menghapus database data pada database data barang dari sistem Sigma. Untuk penyesuaian tempat, sistem informasi ini berbasis website, sehingga hanya dapat diakses menggunakan web browser. Baiklah, kesimpulan yang dapat diambil dari Sigma ini, yang pertama, sistem informasi ini digunakan untuk memberi informasi kepada mahasiswa yang membutuhkan barang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, sistem informasi ini dibuat bertujuan untuk menampung data siapa saja yang memiliki barang perlengkapan perkuliahan agar dipertemukan dengan mahasiswa yang sedang membutuhkan barang perlengkapan tersebut. Yang ketiga, sistem informasi ini mempermudah mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama menjalani pendidikan di perkuliahan. Dan yang terakhir, sistem informasi ini membuat proses pencarian barang menjadi lebih efektif. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.